Katanya, asal-usul Kampung Naga punya dua versi yang sama-sama menarik. Versi pertama dikenal sebagai versi Singaparna, Abdi Sunan Gunung Jati. Dikisahkan sejarah Kampung Naga bermula dari masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki seorang abdi bernama Singaparna yang diberi tugas untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Barat Jawa. Dalam perjalanannya, ia tiba di daerah Neglasari dan penduduk setempat menyambutnya dengan penuh hormat. Saat bersemedi, ia mendapat petunjuk ilahi untuk menetap di tempat itu. Ia pun membangun rumah pertamanya yang disebut Bumi Ageng, dan dari situlah tempat ini perlahan dikenal sebagai Kampung Naga. Tapi ada juga versi lain, versi Eyang Singaparna dari Kerajaan Galunggung. Dikisahkan ia adalah keturunan Prabu Raja di Puntang yang melarikan diri saat terjadi pergolakan kekuasaan di kerajaan. Sebelum pergi, sang Prabu membagikan pusaka kepada anak-anaknya. Dan Eyang Singaparna mendapat pusaka berupa ilmu kebodohan, bukan karena bodoh, tapi karena ingin hidup sederhana dan penuh ketenangan. Dalam pencarian kesederhanaan itu, ia menemukan lembah subur di tepi Sungai Ciwulan. Di sanalah ia menetap, tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Naga. Lalu dari mana asal nama naga? Ternyata bukan dari simbol naga sama sekali. Nama naga diyakini berasal dari istilah Sunda Dinagawir, yang artinya di bawah tebing atau di lembah. Seiring waktu, Dinagawir berubah jadi Nagawir, dan akhirnya disingkat menjadi Naga. Hingga kini, Kampung Naga dikenal sebagai kampung adat yang masih lestari. Warganya teguh memegang adat dan tradisi nenek moyang, serta menolak segala bentuk intervensi luar yang bisa merusak kelestarian kampung mereka. Namun, asal mula Kampung Naga tidak diketahui secara pasti. Warga menyebut sejarahnya sebagai Pareum Obor, mati penerangan. Itu terjadi karena pada tahun 1956, semua arsip dan catatan sejarah Kampung Naga dibakar oleh pasukan DITI Kartosoewiryo. Alasannya, warga Kampung Nagakala itu lebih mendukung Soekarno dan tidak setuju dengan tujuan DITI yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Sejak saat itu, sejarah Kampung Naga menjadi samar, tapi semangat dan adat mereka tetap hidup, menjadi saksi bisu keteguhan hati masyarakat Sunda menjaga warisan leluhurnya. Follow, like, comment, dan share untuk kisah berikutnya.